Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai pelajaran ini. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur apabila pada kesempatan kali ini kami dapat berjumpa bersama, belajar bersama di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Kami mohon kiranya Tuhan mendampingi kami, menemani kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan dapat mencerna, memahami semua kehendak Tuhan melalui pelajaran firman-Mu kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, Shalom, selamat bertemu kembali. Sekarang kita sudah memasuki pelajaran yang ke-12 dari Triwulan 1 tahun 2022. Pelajaran kali ini diberi judul Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia. Tujuan pelajaran kali ini adalah bahwa kita semua menyadari alasan penting mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Demikian juga kita semua memiliki gaya hidup yang mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kita semua menaati nasihat firman Tuhan agar jangan menjadi serupa dengan dunia. Perikop yang mendasari pelajaran kita kali ini adalah Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Di bawah judul perikop persembahan yang hidup. Bapak sekalian, seperti biasanya saya berharap Bapak harus membaca Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 tadi sebelum kita melanjutkan pelajaran ini sampai pada akhirnya. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan bumi. Tuhan menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan dirinya. Kita sudah mengetahui pelajaran itu. Alkitab memberitahukan secara jelas bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan dunia pun telah cemar oleh dosa, sehingga kecenderungannya kehidupan manusia di dunia adalah menyimpang dari kehendak Tuhan, menuruti kehendaknya sendiri. Tetapi kita pantas bersyukur karena telah mengalami kemurahan Tuhan, kemurahan hati Tuhan berupa anugerah istimewa, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan hidup kekal berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya kepadanya, kita semestinya memiliki kehidupan yang berbeda dengan mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Bapak-bapak sekalian, sebagai bagian pertama dari pelajaran kita kali ini, kita akan belajar memahami apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh. Pengertian mempersembahkan tubuh adalah hidup di dalam ketaatan karena iman yang bertumbuh, di mana anggota tubuh harus menjadi alat-alat kebenaran dan hidup di dalam pembaharuan. Jadi dari apa yang kita pahami ini, yang kita pelajari sekarang ini, mempersembahkan tubuh berarti menghidupi keyakinan kita dengan seluruh keberadaan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh artinya adalah hidup dalam kebenaran pada akhirnya. Itu yang kita harus mulai pahami dari sekarang. Bukan letterlek kita harus mempersembahkan tubuh kita
secara utuh kepada Tuhan. Tetapi dengan tubuh, bagian-bagian tubuh yang ada di dalam diri kita, kita harus hidup dalam kebenaran. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa mempersembahkan tubuh adalah kehidupan dengan tubuh jasmani saat ini bukan untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan hidup yang dijalani dengan prinsip-prinsip rohani yang menerapkan ajaran Kristus. Harus kita pahami itu mulai dari sekarang. Apa artinya mempersembahkan tubuh itu? Ada beberapa alasan mengapa orang percaya dinasihati supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Bapak-bapak bisa lihat di ayat 1. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Jadi mereka adalah milik Allah. Orang yang menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah, maka dia akan hidup melakukan nilai-nilai luhur dan kehendak Allah. Semua manusia hidup karena dipelihara oleh Allah. Orang percaya kepada anugerah pemeliharaan Allah akan berusaha hidup penuh ucapan syukur dengan cara menyenangkan hati Allah atau hati Tuhan. Orang percaya adalah milik Kristus. Dengan demikian semua orang percaya harusnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan menjalani kehidupan yang meninggikan Yesus sebagai Tuhan dengan melakukan kehendak Yesus Kristus. Saya mengartikan ini kita semakin mengecilkan diri kita dan semakin membesarkan nama Yesus di dalam kehidupan kita. Ajaran yang perlu kita camkan dan harus kita jadikan dasar di dalam kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasihat untuk mempersembahkan tubuh adalah dorongan untuk balasan atas pengorbanan yang telah dilakukan Yesus Kristus, yaitu menebus dosa kita. Pelajaran ini juga sudah sering kita terima dari berbagai sumber yang selama kita menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuh dan nyawanya bahkan untuk menebus dosa kita. Dan saatnya sekarang kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan jalan yang sudah saya sebutkan beberapa hal di depan tadi. Menggunakan seluruh tubuh kita untuk menjalankan kehendak Allah. Yang berikutnya, pengertian mempersembahkan tubuh adalah orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Allah akan hidup dengan cara yang berbeda dari dunia. Ia akan malu jika hidup sembrono. Ia akan berduka apabila jatuh ke dalam dosa. Dan ia akan menangis kalau gagal melakukan kehendak Allah. Tidak mudah memang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Mempersembahkan tubuh demikian dalam artinya. Sehingga kita harus mengingkari diri kita dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita sudah dengarkan baru saja. Yang terakhir, mempersembahkan tubuh berarti hidup untuk melakukan kehendak Allah melalui semua aktivitas setiap hari. Coba Bapak perhatikan apa yang selalu kita lakukan dari hari ke hari. Mungkin ritmenya Bapak-bapak sudah hafal, ritme hidup Bapak-bapak sudah hafal. Dari 24 jam itu, apakah semua aktivitas kita sehari-hari sudah
menghidupi kehendak Tuhan. Artinya kita melakukan kehidupan kita dari hari ke hari untuk memenuhi kehendak Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua berkaitan dengan bagaimana menjalani gaya hidup Kristen. Bapak sekalian, gaya hidup orang percaya harus berbeda dengan gaya hidup mereka yang belum percaya kepada Yesus. Saya yakin Bapak juga sepakat dengan statement ini. Kita semua seyogianya menyadari dan melaksanakan gaya hidup yang harus hidup salah satunya adalah dengan ibadah. Karena saya ulangi bahwa kita semua seyogianya menyadari dan melaksanakan gaya hidup yang baru, bahwa hidup itu adalah ibadah. Kalau hidup itu adalah ibadah, pasti kita akan menjaga kehidupan kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak menuruti keinginan diri sendiri. Gaya hidup orang percaya adalah mempraktekkan kehidupan sebagai ibadah yang sejati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persembahan yang hidup kita harus pahami, korban yang hidup itu berbeda dengan korban yang mati. Korban yang mati tidak dapat lari dari mezbah. Kita selalu ingat bagaimana persembahan yang kita bayangkan ketika Abraham mau mengorbankan Ishak di mezbahnya. Kalau dia jadi dikorbankan dengan cara disembelih, dia mati, maka korban itu tidak akan bisa lari dari mezbah di mana Abraham menyampaikan korbannya. Namun korban yang hidup dapat memberontak dan melarikan diri. Orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup berprinsip taat melakukan kehendak Tuhan. Karena keinginan daging, keinginan diri sendiri, keinginan tubuh yang hidup itu pasti ingin mencari enaknya. Tidak ingin atau katakanlah inginnya mengelak dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Persembahan yang kudus atau yang khusus, hal ini gaya hidup Kristen kita harus mempersembahkan bahwa gaya hidup kita, persembahan yang kudus, hidup kita adalah persembahan yang kudus. Hal ini menegaskan bahwa kehidupan Kristen itu khusus, yaitu hidup di dalam kekudusan. Gaya hidup Kristen, hidup dalam kekudusan, artinya dengan hidup dalam kebenaran dan menjauhi kenajisan, menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan, menaati apa yang diajarkan oleh Tuhan, untuk kita menjadi orang yang hidup dalam kekudusan. Sebagai gaya hidup Kristen, kita juga harus memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berarti orang Kristen harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Teladan terbaik hidup menyenangkan hati Tuhan ditunjukkan oleh Yesus melalui ketaatannya melakukan kehendak Bapanya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius pasal 3 ayat 17. Jadi dia menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Gaya hidup Kristen juga harus merupakan sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak sekalian, bagian yang ketiga mengajarkan kepada kita bagaimana jangan serupa dengan dunia.
Sebagai orang percaya, kita hidup di dunia, bergaul dengan sesama dan saling pengaruh-mempengaruhi. Kita berusaha mempengaruhi dunia supaya menjadi lebih mengenal Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, kita juga dipengaruhi oleh dunia yang sudah cemar dengan dosa, sehingga nilai-nilai kehidupan kekristenan kita bisa semakin memudar kalau kita tidak hati-hati. Oleh karena itu, dalam situasi demikian, kita seharusnya menyadari bahwa kita adalah utusan Kristus bagi dunia. Roma pasal 12 ayat 2 menjelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia, artinya jangan mengikuti norma, jangan mengikuti sudut pandang, jangan mengikuti pola pikir, jangan mengikuti cara hidup, atau jangan mengikuti konsep dunia. Dengan kata lain, segala sesuatu yang tidak sejalan dengan iman Kristen atau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab harus kita buang sebagai sampah. Banyak sekali contoh sederhana yang merupakan godaan untuk mengikuti cara hidup dunia. Mungkin kita pernah melakukannya tanpa kita sadari. Sibuk di hari Minggu untuk lembur, akhirnya merasa tidak punya waktu untuk beribadah. Semua agama sama saja ajaran mereka. Asal rajin berbuat baik dan amalan lebih besar daripada dosa, maka pasti selamat. Itu yang ada di luar sana. Seringkali kita demi menjaga hubungan baik atau menjaga perasaan orang lawan bicara kita, kita tidak berani bercerita mengenai keyakinan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apa salahnya kita menceritakan pengertian kita? Maksudnya keyakinan kita. Oh enggak, kalau saya mempunyai Tuhan yang namanya Yesus. Itu keyakinan kita dan Dia harus menghargai hak saya untuk percaya kepada siapapun, termasuk salah satunya kepada Tuhan Yesus. Seperti kita juga menghargai mereka. Mereka punya keyakinan yang lain. Tentu saja dengan harapan bahwa kita bercerita dengan keyakinan kita, orang akan mendengar kata-kata Yesus, orang akan mendengar kata-kata juru selamat, orang-orang akan mendengar kata-kata pengampunan dosa. Mereka akan mendengarkan yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan, tidak ada orang lain. Itu keyakinan saya. Tapi sering, karena menjaga, dia kan ponakan Pak Desa, dia sepupu saya, anaknya Pak Desa saya yang orang terpandang. Biarlah dia mengakui apa yang dia punya, tapi saya tidak berani menceritakan keyakinan saya. Itu salah satu tadi bahwa kita mengikuti cara dunia, padahal kita sekali lagi kita disebut sebagai utusan Tuhan untuk mengabarkan Injil ini. Demikian Bapak-Bapak, 3 hal pokok yang perlu menjadi perhatian kita dari perikop Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Jangan serupa dengan dunia. Kita bercerita mengenai
mempersembahkan tubuh. Pengertian kita harus diperbarui oleh pelajaran kali ini. Gaya hidup Kristen harus seperti apa. Dan yang ketiga adalah jangan serupa dengan dunia. Artinya apa? Kalau Bapak masih belum paham juga, jangan ragu-ragu untuk membuka buku pelajaran, pelajari secara tertulis. Karena saya yakin memang ada beberapa orang yang cepat pandai, cepat menangkap isi materi karena mendengar. Ada yang lebih, yang lain lagi punya kemampuan, ada yang lebih mudah memahami materi kalau membaca. Jadi video ini hanya salah satu cara menyampaikan substansi pelajaran, tetapi cara lain tidak ada jeleknya dicoba. Semoga tidak terlalu lama lagi kita akan bisa onsite sekolah minggu lagi. Semoga di triwulan kedua kita sudah boleh melakukan hal itu kembali. Jangan ragu-ragu untuk datang ke sekolah minggu, sehingga kita akan bisa saling bertemu, saling sapa. Akan ada situasi yang berbeda dibanding kalau kita belajar melalui video seperti ini. Sebagai penutup, Bapak sekarang, dari apa yang kita pelajari di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pembeda hidup orang Kristen, orang-orang percaya dengan orang non-Kristen, orang yang tidak percaya Yesus, terutama bukan dalam hal-hal lahiriah, melainkan di dalam prinsip-prinsip hidup rohani. Saya yakin Bapak sudah memegang prinsip itu dan lebih mengkristalkan lagi di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam melaksanakan kehidupan kita bisa menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Orang Kristen hidup karena anugerah Tuhan dan mengisi hidupnya dengan segala yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai bahan diskusi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Kita bahas di dalam diskusi WA grup kita Sekolah Minggu Dewasa Pria. Yang pertama, menurut Bapak-bapak sekalian, hal apa dari praktek orang tidak percaya, orang non-Kristen yang tidak boleh diikuti oleh orang Kristen? Wah, daftarnya banyak sekali menurut saya, karena pelajaran sangat berbeda. Tapi dari topik yang kita bahas tadi, mungkin kita bisa mengerucutkan pendapat, fokus kepada topik pelajaran kita hari ini. Menurut Bapak, apakah orang Kristen boleh mempercayai ramalan paranormal? Wah, menarik ini. Mungkin Bapak nggak pernah mengalami bagaimana judi merajalela di Indonesia. Ada Prokas, ada nasional lotre namanya Nalo. Wah, banyak sekali peramal-peramal atau paranormal yang laku keras yang dipercaya oleh orang-orang yang suka membeli Nalo dan Prokas itu untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh pengelolanya pada saat itu. Yang ketiga, apa cara hidup orang dunia yang paling sering diikuti oleh orang Kristen? Nah, ini menarik juga. Kita sudah mengaku sebagai orang Kristen sejak dibaptiskan, tetapi masih ada saja kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang tidak percaya. Yang keempat, mengapa penting untuk hidup tidak serupa dengan dunia? Pengertiannya banyak, tidak hidup serupa dengan dunia itu apa ya? Mengapa kita tidak boleh serupa dengan itu? Saya kira ini topik yang menarik. 4 saja cukup menurut saya. Mungkin nanti pendeta akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan melalui WA grup kita. Terima kasih atas ketekunan Bapak sekalian melihat video ini.
Sampai bertemu di pelajaran yang ke-13 minggu yang akan datang. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami sudah dapat menyelesaikan pelajaran 12 ini dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami yang berusaha untuk memahami kehendak-Mu secara pribadi. Kiranya Tuhan memberi pertolongan dengan mengirimkan Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami akan mudah memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan segala sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami akan tetap merasakan berkat karunia-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai bertemu Bapak-Bapak, Shalom, Tuhan memberkati.